Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Enci Bunda Alwais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soli dan soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang menelaah struktur teks prosedur. Sekarang mari kita bersama mencermati struktur teks prosedur, cara membuat. Di sini ada teks yang berjudul Cara Membuat Bubur Manado. Pada paragraf yang pertama dijelaskan menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambahan singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Nah, pada bagian ini disebut dengan struktur teks prosedur tujuan. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung tujuan dari pembuatan bubur Manado, yaitu tujuan dibuatnya bubur Manado yaitu sebagai menu sarapan super sehat dan kaya serat. Maka dari itu, pada bagian pertama paragraf teks prosedur ini menunjukkan struktur teks prosedur bagian tujuan. Pada paragraf kedua terdapat bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur Manado. Itu menunjukkan struktur teks bahan dan alat. Disebut struktur teks bagian bahan dan alat karena di dalamnya memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Contoh, 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci potong dadu. Di situ ada ukuran yang akurat, yaitu ukuran yang digunakan untuk setiap bahannya. 400 gram, 500 gram, 200 gram, 1 ikat, 1 buah, 1500 ml itu adalah ukuran yang akurat. Sedangkan bahannya seperti nasi merah, singkong, ubi ungu, sereh geprek, kangkung, bayam, jagung manis, dan air. Selanjutnya pada paragraf ketiga menunjukkan struktur teks langkah. Karena di dalamnya terdapat urutan langkah secara rinci per tahap. Contoh, 1. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan sereh. Aduk sampai bubur mengental. 2. Tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. 3. Angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Di situ ada urutan langkah yang ditulis secara rinci dan bertahap, yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian pada paragraf berikutnya menunjukkan struktur teks penutup. Karena di dalamnya terdapat ucapan selamat
dan bagian lain penekanan pada keuntungan. Contoh, mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Sekarang kita simak struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Judul teks, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Pada paragraf pertama disebut dengan struktur teks tujuan karena merupakan pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi. Paragraf yang kedua merupakan struktur teks langkah karena berisi urutan langkah secara rinci. Dan yang paragraf terakhir merupakan struktur teks penutup. Di dalamnya terdapat ucapan selamat. Bisa disimpulkan pada teks yang pertama, cara membuat bubur Manado, terdapat struktur teks, tujuan, bahan dan alat, langkah, dan penutup. Sedangkan struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan, yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Struktur teksnya yang pertama tujuan, yang kedua langkah, dan penutup. Jadi pada teks yang kedua ada 3 struktur teks. Sedangkan pada struktur teks yang pertama, cara membuat bubur Manado, terdapat 4 struktur teks prosedur. Kalian harus cermat dalam menentukan struktur teks yang ada pada teks supaya kalian tidak melakukan kesalahan ketika membuat dan menelaah struktur teksnya. Baiklah anak-anakku, setelah kalian mengamati 2 teks tadi, maka simpulkanlah hal-hal berikut. Lihat pada halaman 101 dan kerjakanlah. Isikan jawabanmu pada tabel yang sudah disediakan. Demikian anak-anakku yang sholih dan sholihah, pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan, apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk subscribe, klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa klik like, comment, and share supaya channelku semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum.